Pelajar mengemudi sebuah mobil terjun ke sungai menyebabkan 3 orang terluka. Seminggu menunggu tidak kunjung berangkat, ratusan penumpang kapal tujuan Masalembo Sumeneb Madura protes. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Rabu 24 Mei 2017 bersama saya Aprilia Putri. Pada edisi Special Report hari ini akan saya sampaikan berbagai informasi menarik. Inilah Special Report selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil di Ponorogo tercebur ke sungai. Kecelakaan tunggal ini terjadi lantaran pengemudi masih taraf belajar. Akibat kecelakaan, 2 orang pengemudi dan penumpang terjebak di dalam mobil dan terluka. Menggunakan tali dan peralatan seadanya, sejumlah warga berusaha mengevakuasi mobil yang terjun ke dasar Sungai Menang, Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Selasa siang. Sebelumnya, warga menyelamatkan Rokani dan Darusman, sopir dan penumpangnya yang terjebak di dalam mobil. 2 korban yang terluka dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Kecelakaan tunggal ini berawal saat Rokani belajar mengemudi. Ia didampingi Darusman, kakaknya. Kasih kejadian, korban berhasil melintas di atas jembatan dan berusaha belok ke kiri. Karena panik, korban terlalu kencang menginjak pedal gas hingga mobil tak terkendali dan langsung terjun ke dasar sungai sedalam 10 meter. Kemana, Pak? Iya, lagi belajar ini, Mas. Terus dari arah utara belok kiri, mungkin setirnya tidak sempatnya untuk dibales. Jadi langsung jatuh ke sungai. Yang menyelamatkan siapa, Pak? Yang nolong itu? Saya bisa keluar sendiri, tapi adik saya orang-orang itu. Posisi mobil terbalik berarti? Iya. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah saksi juga dimintai keterangan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena sopir belum mahir mengemudi. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Sebuah pabrik pengolahan kayu di Kabupaten Malang ludes dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari mesin oven yang berada di dalam pabrik. Selama ini keberadaan pabrik sendiri meresahkan warga karena limbahnya yang dinilai mencemari lingkungan. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang membakar sebuah pabrik pengolahan kayu di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa malam. Titik api yang berada jauh di dalam area pabrik membuat petugas kepolisian menjaga ketat pintu masuk bagi warga. Warga maupun awak media tidak diperbolehkan memasuki pabrik tersebut. Meski upaya pemadaman terus dilakukan petugas pemadam kebakaran, namun banyaknya benda yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bagian lain. Kebakaran ini diketahui warga pukul 6 sore saat aktivitas pabrik masih berjalan. Diduga titik kebakaran berada di mesin oven pengolahan kayu. Ironisnya, kebakaran ini disambut gembira warga lantaran keberadaan pabrik ini dinilai sangat mengganggu. Hal ini disebabkan asap pengolahan kayu yang keluar dari cerobong masuk ke dalam rumah warga. Selain itu, limbah hasil pengolahan kayu juga sudah setahun tidak dibuang hingga menumpuk dan menimbulkan aroma yang tidak sedap di sekitar lingkungan pemukiman. Api baru bisa dipadamkan setelah upaya pemadaman dilakukan selama 3 jam. Nanti kita akan cek dulu, sesuai laporan warga ini, kita cek dulu. Kita akan konfirmasi dengan Abunya, Pak, tiap hari ke rumah. ya pemilik ini, kita Sama- nanti Bu Lurah, kita minta tolong untuk cek kebenarannya, sehingga kita bisa panggil. Pak, Mas, selama ini apa keluhan warga sudah? Belum, untuk sementara waktu belum sampai ke kecamatan. Insya Allah akan kita tindak lanjuti dengan kejadian ini. Pembuangan dari open. Selama ini dampaknya menurut warga seperti apa, Pak? Ya kalau siang itu kalau ngopen itu ya kotorannya kadang-kadang ya mudun semua Pak kalau ada angin. Pak, yang membuang limbah di situ siapa? Ya orang pabrik sih itu Pak. Itu yang pegang kilo. masuklannya siapa di situ? Punyanya sendiri. Tapi mungkin kalau hujan mungkin melebarnya ke sini ke rumahnya warga. Iya. Pak, selama ini Dari Kabupaten Malang, Saif Hajarani, MNC Media melaporkan. Pemirsa, ratusan calon penumpang KM Sabuk Nusantara 56 dari Surabaya ke Masalembo, Sumeneb, Madura, pagi tadi berunjuk rasa di Pelabuhan Gapura Surya, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para penumpang yang terdiri dari anak-anak dan wanita ini sudah terlantar selama 1 minggu di pelabuhan karena tak kebagian tiket. Padahal mereka bermaksud mudik dalam rangka menyambut bulan puasa Ramadan.
Sekitar 150 orang calon penumpang kapal motor Sabuk Nusantara 56 tujuan Surabaya Masalembu Sumeneb Madura memprotes petugas Syah Bandar Surabaya karena sudah seminggu berada di pelabuhan tanpa bisa berangkat ke Masalembu. Para calon penumpang menuntut pihak Syah Bandar agar mereka segera diberangkatkan karena mereka sudah kehabisan bekal dan uang. Selain itu, rata-rata mereka berencana pulang kampung dalam rangka puasa Ramadan. Para penumpang ini tak kunjung kebagian tiket kapal yang memang jumlahnya terbatas. Siapa yang nak kasih? Sudah berapa lama di sini? Ada 1 minggu lebih. 1 minggu lebih dah. Dia nak bayar hotel. Sudah habis bekal, Bu, ya? Iya, sudah habis bekal. Masalah langsung Pak. Terus gimana, Bu, kalau nggak bisa berangkat kayak gini, Bu? Ya, terlantar kita. Pokoknya harus berangkat, Pak. Sementara tiketnya katanya 150 yang ada. Setelah kami cek tadi kapal itu ternyata tempatnya masih banyak yang kosong, Pak. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kemudian yang menjadi perhatian kita juga di sini, ini rata-rata dari pondok, dari kampus. Rata-rata mereka tidak punya uang. Terus kalau mereka tidak diberangkatkan hari ini, mereka mau makan apa, Pak? Sementara menurut Kepala Bagian Operasi PT Pelni Cabang Surabaya, selaku operasional KM Sabuk Nusantara 56, penumpang tidak bisa berangkat karena kapasitas penumpang KM Sabuk Nusantara maksimal 158 orang. Sehingga jika dipaksakan, maka akan melebihi kapasitas dan berbahaya bagi keselamatan penumpang. Berarti mereka terangkutnya kapan? Sabtu kita akan usahakan mereka yang ini kita akomodir Sabtu. Kalau Sabtu pun tidak terakomodir masih ada hari Selasanya, Pak. Para penumpang ini terpaksa harus menunggu 3 hari lagi untuk berangkat karena kapal dengan tujuan Masalembu Sumeneb Madura baru berangkat pada hari Sabtu lusa. Dari Surabaya, Nur Sarfei, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa di Ponorogo hari ini terpaksa bolos dan tidak masuk sekolah sebab mereka harus menjalani sidang tilang karena terjaring razia polisi. Para pelajar ini kedapatan mengendarai sepeda motor namun tidak memiliki SIM. Antrian panjang ini terjadi di halaman kantor Kejaksaan Jalan MT Haryono Ponorogo. Mereka adalah wali murid dan siswa yang hendak mengikuti sidang tilang. Beberapa di antaranya sudah mengantri sejak subuh. Namun hingga pukul 9 pagi sidang belum dimulai, membuat ratusan warga pun harus mengantri lebih lama. Antri tilang loh, Pak. Mulai subuh tadi saya udah antri. Piye iki? Tugasnya biasanya jam itu kerja kayak kurang mulai iki piye antri menunggu. Kok telok atas punjul loh Pak iki mau bisa. Sebagian besar yang mengikuti sidang tilang adalah siswa SMP dan SMA yang sebelumnya terjaring razia polisi. Mereka belum memiliki SIM namun mengendarai sepeda motor. Karena harus mengikuti sidang, ratusan pelajar ini mengaku terpaksa bolos sekolah. Jam 6, Pak. Jam 6. Kamu masih sekolah? Masih dispen, Pak. Nggak masuk. Kamu kenapa ditilang? Menurut data di Kejaksaan, sidang tilang pada hari Rabu mencapai 1.800 pelanggaran, dengan 1.000 lebih pelanggar adalah siswa SMP dan SMA. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Razia BPOM di Mojokerto temukan makanan dan susu kadaluarsa. Simak informasinya sesaat lagi. Sebuah gambaran sulitnya bekerja mencari rezeki. Dengan tetap bersahaja dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan, semuanya demi memperoleh hidup lebih baik. Lentera hati, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. De Bruyne, that's a smashing goal. Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV.
senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Kumpulan informasi aktual berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya gak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, jelang bulan Ramadan masih saja ditemukan makanan yang diduga menggunakan pewarna berbahaya dan tidak dilengkapi tanggal kadaluarsa di Jombang. Petugas gabungan Dinas Perdagangan dan Kesehatan menghimbau masyarakat agar lebih selektif dan berhati-hati membeli makanan. Masih banyaknya makanan yang diduga menggunakan bahan berbahaya terungkap setelah petugas gabungan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan melakukan razia ke sejumlah pedagang di Kabupaten Jombang. Seperti di Pasar Blimbing, Kecamatan Ngoro misalnya. Petugas menemukan berbagai bahan makanan yang diduga menggunakan pewarna tekstil. Tidak hanya itu saja, petugas juga menemukan jajanan tidak dilengkapi izin dari BPOM maupun batas kadaluarsanya. Selain itu, saat mendatangi sebuah distributor bahan makanan di kawasan belakang Pasar Citra Niaga Kota Jombang, petugas juga menemukan kondisi bahan makanan yang disimpan dengan kondisi tidak layak, seperti ditumpuk di lantai sehingga memungkinkan untuk dikotori atau dikencingi tikus. Petugas langsung memberikan surat teguran kepada distributor agar memperbaiki sistem penyimpanan di dalam gudangnya. Sedangkan terhadap pedagang yang menjual makanan yang tidak layak konsumsi, hanya diberikan peringatan untuk menarik produknya. Nanti Polres lebih menjawab, tapi pada prinsipnya jika kami temukan makanan berbahaya dicampur, maka kami memberikan surat peringatan. Peringatan itu sampai 3 kali. Peringatan pertama, itu peringatan kedua, dan peringatan ketiga jika tidak diindahkan, maka pihak kepolisian akan mengambil alih permasalahan tersebut. Jika dalam razia berikutnya masih ditemukan menjual makanan yang menggunakan bahan berbahaya, petugas mengancam akan mengambil tindakan tegas dengan menyitanya. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan razia di sejumlah swalayan di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Petugas menemukan makanan mie instan dan susu kadaluarsa. Temuan makanan kadaluarsa ini langsung dimusnahkan di lokasi. Razia dilakukan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya di sejumlah swalayan di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Petugas langsung masuk dan melakukan pemeriksaan terhadap makanan dan minuman di dalam swalayan. Selain mengecek kualitas makan dan kemasannya, petugas juga melakukan pengecekan terhadap masa kadaluarsa barang yang dijual di swalayan tersebut. Di salah satu swalayan, petugas menemukan makanan instan yang kadaluarsa dalam kemasan tertera tanggal dan bulan April lalu. Petugas juga menemukan susu yang kemasannya rusak parah. Setelah makanan dan susu kadaluarsa dikumpulkan, langsung dimusnahkan oleh pemilik toko dengan disaksikan oleh petugas BPOM Surabaya.
Mustajab, petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatakan pemilik toko langsung diberi peringatan keras dan diminta untuk mengisi surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Tadi saya melihat di tokonya, kita temukan ada produk pangan yang sudah kadaluarsa. Yang pertama, yang kedua, kalengnya sudah penyok dan itu berisiko. Parah ya? Ya, sehingga kami minta pada pemiliknya untuk dimusnahkan. Ya nanti itu lebih teliti lagi, lebih digerakkan lagi karyawani. Gitu. Soalnya kan juga karyawannya juga sedikit, jadi ya harus yang bagian ini harus bantu, yang bagian ini harus saling membantu lah. Razia dilakukan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, MNC Media melaporkan. Untuk mengantisipasi pengusaha nakal dan mengambil keuntungan semata jelang bulan puasa dan Idul Fitri, Satgas Pangan Polres Probolinggo menggelar sidak ke perusahaan tahu untuk memastikan tidak ada pelanggaran penggunaan bahan berbahaya seperti formalin. Jika terbukti menggunakan bahan berbahaya, petugas akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan nakal tersebut. Sekitar 10 anggota Satgas Pangan Polres dibantu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten setempat mendatangi perusahaan tahu UD Sumber Hasil di Kecamatan Gending. Inspeksi mendadak ini untuk memastikan apakah perusahaan tahu tersebut dalam produksinya menggunakan berbahaya atau tidak. Petugas memeriksa semua bahan dan proses pembuatan tahu. Hasil dari kasat mata sementara masih belum ditemukan bahan-bahan berbahaya yang dicampur untuk membuat tahu. Namun, petugas mengambil sampel tahu untuk dilakukan uji laboratorium Dinas Kesehatan untuk memastikan apakah mengandung bahan berbahaya seperti formalin atau tidak. Jadi, setelah dicek hari ini, tentunya dilabkan. Setelah itu apabila ada yang melanggar, tentunya dari Polres juga akan menindaklanjuti hal tersebut bersama dari Dinas Kesehatan. Bila hasil dari uji laboratorium tersebut positif menggunakan bahan formalin, petugas akan menindak dan memberi sanksi tegas terhadap pemilik perusahaan tahu tersebut. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan harga daging ayam potong di pasar tradisional Surabaya mulai merangkak naik dengan kisaran Rp500 hingga Rp1.000 per hari. Kini harga daging ayam potong naik dari Rp27.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Di pasar tradisional Surabaya Pucang, sejak beberapa hari terakhir, harga daging ayam potong mengalami kenaikan antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Saat ini, harga daging ayam potong di pasar Pucang mencapai Rp32.000 per kilogram. Sebelumnya, harga daging ayam berkisar antara Rp27.000 sampai dengan Rp28.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan menjelang Ramadan, namun pedagang mengaku untuk perminatan daging ayam potong saat ini masih stabil. Namun demikian, adanya kenaikan harga daging ayam membuat para pembeli mengurangi pembelian daging. Naik tiap hari, harapan biasanya naik 500 seriusnya. Ya, sampai Ramadan itu ya. Saya kan ini purchasing-nya di restoran masih ya, tapi ya kalau di restoran sih agak lumayan juga sih efeknya. Soalnya kan kalau mau dinaikin kan juga gimana juga ya nanti. Kalau harganya tetap kan juga nanti kita rugi juga sih. Itu aja sih kendalanya. Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan stok daging ayam, pedagang mengambil dari daerah lain seperti Sidoarjo, Madura, dan Mojokerto. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. 499 calon jamaah haji gagal berangkat lantaran gagal melunasi ongkos haji. Special Report akan kembali sesaat lagi. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe apa tasah? Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif.
iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sebuah gambaran sulitnya bekerja mencari rezeki. Dengan tetap bersahaja dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan, semuanya demi memperoleh hidup lebih baik. Lentera hati, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Pemirsa, 499 calon jamaah haji Kabupaten Mojokerto gagal berangkat ibadah haji tahun ini. Ratusan jamaah ini gagal berangkat lantaran hingga batas akhir 5 Mei lalu gagal melunasi ongkos naik haji atau ONH. Dari data di Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, jumlah calon jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini mencapai 499 jamaah. Mereka gagal berangkat karena tidak bisa melunasi biaya pelaksanaan ibadah haji hingga akhir pelunasan tanggal 5 Mei lalu. Beberapa faktor gagalnya pelunasan diantaranya hingga terakhir masa pelunasan tidak bisa entry data meski sudah berada di bank dan uang untuk pelunasan digunakan keperluan lain seperti persiapan lebaran dan biaya untuk hajatan. Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto memastikan jika jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini akan dimasukkan ke daftar tunggu dan diajukan untuk pemberangkatan tahun depan. Ada 2.334 jamaah yang berhak diberi kesempatan melunasi di tahap pertama sebenarnya. Tapi karena beberapa hal yang melunasi 1.747. Jadi ada sekitar 499 jamaah yang tidak bisa melunasi di tahap pertama. Jumlah calon jamaah haji di Mojokerto yang gagal berangkat sebanyak 499 jamaah ini merupakan yang tertinggi di Jawa Timur. Hingga kini pihak Kementerian Agama masih menunggu pelunasan kedua bagi jamaah syarat khusus seperti lansia dan jamaah yang sebelumnya pernah ibadah haji. Petugas Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto saat ini mulai melakukan pemeriksaan paspor untuk para jamaah. Begitu data sesuai dengan data jamaah, akan diterbitkan visa bagi para jamaah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media, melaporkan. Setelah gagal berangkat ke Tanah Suci, sejumlah calon jamaah umroh mendatangi travel perjalanan haji dan umroh First Travel di Surabaya. Sejumlah jamaah meminta pengembalian uang atau refund. Sementara jamaah yang sudah tertunda keberangkatannya sejak beberapa bulan lalu, paspornya juga masih ada di tangan pihak travel. Sejumlah jamaah calon umroh dari Surabaya dan Sidoarjo satu persatu mendatangi kantor First Travel Surabaya, Biro Perjalanan Umroh di kawasan Jalan Magerejo, Kranggan, Surabaya. Kedatangan sejumlah calon jamaah umroh ini bermaksud untuk mempertanyakan jadwal keberangkatan umroh yang beberapa kali gagal berangkat tanpa ada alasan jelas dari pihak Biro Travel. Karena sanksi akan diberangkatkan dalam waktu dekat, calon jamaah umroh meminta kepada pihak travel untuk mengembalikan biaya umroh yang sudah terbayarkan. Kalau boleh ya saya cabut aja. Kalau bisa memang dikembalikan Pindah sama anak. Saya anaknya.
Sudah berapa bayarnya, Bu? Komplit. Berapa? Ke kami 17.800. Tambah juta setengah. Iya, sudah tambah komplit ya. Saya udah daftar udah 1 tahun yang lalu. Dari sejak bulan Februari tertunda terus sampai sekarang belum ada kepastian. Harusnya berangkat tanggal berapa? Harusnya menurut perkiraan katanya bulan Februari, Maret, April, mundur Mei. Sekarang katanya mundur lagi Juni. Ya saya masih menanyakan lah kira-kira kapan kita berangkat. Sementara itu, dari keterangan satu di antara staf pihak First Travel Surabaya yang enggak disebutkan namanya, masih ada sekitar 300 calon jamaah umroh yang tertunda berangkat dan dijanjikan akan diberangkatkan pada 22 Juni 2017 mendatang. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, kejadian jamaah umroh yang gagal berangkat baru-baru ini membuat masyarakat geram. Padahal travel umroh tersebut memiliki izin resmi meskipun menawarkan harga yang relatif murah. Lalu bagaimana respon Kementerian Agama terkait hal ini? Dan bagaimana agar masyarakat tidak tertipu dengan travel abal-abal? Berikut cuplikan wawancara Ahmad Farid selaku Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Kejadian jamaah umroh gagal berangkat kembali terjadi kan Pak, mulai banyak sekali sekarang. Terakhir malah peserta menggeruduk kantornya yang berada di Surabaya. Lalu bagaimana komentar Anda? Baik Ibu, baik Bapak. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali. Sebetulnya kalau travel umroh itu gagal berangkat jemaahnya dari segi apanya dulu. Kalau dia gagal berangkatnya karena penipuan, gagal ini dan itunya, sudah barang tentu urusannya bukan di kami lagi. Gitu. Silakanlah yang merasa dirugikan itu melaporkan kepada pihak-pihak tertentu yang memang harus menindak itu. Ya, lalu kejadian seperti ini tampaknya jamak gitu loh Pak terjadi di Indonesia ya. Nah, apakah ini artinya Kemenak kurang melakukan pengawasan atau bagaimana? Sebetulnya bukan tidak melakukan pengawasan. Nah, kalau ada beberapa travel yang izinnya memang di pusat, itu kan sudah dipanggil. Maaf ya, travel yang bersangkutan yang jenengan sampaikan tadi itu dipanggil, disuruh selesaikan dulu urusannya. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih terus berlanjut itu. Moga-moga nanti bisa terlaksana dengan bagus. Kita tunggu saja, karena ini masih banyak gitu. Lalu Pak, sejauh ini bagaimana sistem pengawasan terhadap biro travel yang melayani umroh dan haji? Dana haji? Dan haji, umroh dan haji. Oh, umroh dan haji. Sementara begini, ada izin berlaku beberapa tahun. Kalau memang itu berjalan bagus-bagus saja, kita biasanya evaluasi. Kalau ternyata tidak bagus, evaluasinya, kalau yang di sini kita laporkan ke pusat. Nanti kan ada semacam pertama peringatan, tertulis atau lisan. Bahkan juga kalau memang kesalahannya berat, bisa dicabut izinnya itu. Insya Allah kalau tidak keliru, 2016 itu ada 2-3 travel yang dicabut itu. Sanksinya selain dicabut atau diberi sanksi peringatan Pak, apakah ada sanksi lain? Sekarang salahnya apa dulu? Salahnya apa dulu? Kalau salahnya karena penipuan atau karena hal lain, penerbangannya terlambatnya karena apa? Kalau betul-betul gangguan, itu mungkin bisa teguran. Kalau layanannya tidak sesuai dengan janji, mungkin bisa teguran. Tapi kalau sudah menterlantarkan orang, bisa lain lagi nanti. Lihat-lihat dulu salahnya. Gitu loh. Oke, baik Pak. Ya. Terus bagaimana cara masyarakat mengetahui biro travel itu baik atau bermasalah? Begini aja, sebelum masyarakat itu mau mendaftar umroh, silakanlah datang ke kami. Kami punya data travel umroh yang sudah berizin. Ya. Kan sudah kita sosialisasikan kemana-mana itu. Kalau mau umroh, pastikan dulu 5 pasti itu kan. Pastikan travelnya berizin apa enggak. Itu kan sudah banyak didengar ya. 2, pastikan penerbangannya, jadwal keberangkatannya, pastikan layanannya. Dengan saya membayar, maaf, misalnya sekian, layanan apa yang bisa saya dapat? Ya, penerbangannya itu apa? Pastikan juga hotelnya. Dengan saya membayar sekian, hotelnya di mana? Bisa ditentukan itu.
Jangan-jangan bayar sekian, hotelnya malah agak jauh. Bisa 2 kilo, 1 kilo. Yang mestinya dekat, kan banyak terjadi semacam itu. Atau juga pastikan visanya. Jadi 5 pasti itu harus ada, harus bisa diketahui masyarakat. Jadi kalau daftar umroh, pastikan dulu yang 5 itu. Kalau sudah pasti semua, insya Allah itu sudah bagus. Baik Pak, apakah sosialisasi tentang 5 hal itu sudah diberikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Surabaya atau Jawa Timur, Pak? Iya, se-Jawa Timur, setiap daerah itu sering kita undang, karena Kemenag itu sampai ke kecamatan-kecamatan. Setiap ada undangan tentang rapat-rapat dan sebagainya, kita sampaikan itu. Tolonglah dibantu ini masyarakat, supaya paham. Karena umroh itu sekarang tidak hanya dimiliki orang kota. Ya, banyak teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita itu yang berumroh dari daerah-daerah. Nah, oleh karena itu kami minta ke teman-teman di daerah, terutama di bidang haji ya, di penyelenggara haji dan umroh, untuk ikut menyampaikan itu. Ke siapa saja yang sekiranya ada orang bertanya atau di pertemuan-pertemuan tertentu, bahkan bisa mengandeng. Kita juga punya penyuluh agama Pak di daerah. Masing-masing kabupaten itu bisa lebih dari 50-60 penyuluh agama. Setiap pertemuan penyuluh kita sampaikan itu. Nah, seperti itu diantaranya itu. Baik Pak, selain kelima hal itu kan sekarang banyak sekali paket umroh yang menawarkan dengan harga yang sangat miring ya Pak ya. Apakah hal itu bisa dipercaya atau bagaimana Pak? Oleh karena itu kami menghimbau masyarakat itu jangan tertarik umroh dengan harga-harga yang miring itu. Tanyakan dulu, apa pantas pesawatnya aja PP sekian misalnya, terus di sana konsumsinya akomodasi sekian. Kalau dengan segitu itu apa pantas? Mestinya kan ditanyakan dulu ke kita. Gitu. Nanti kita kasih penjelasan. Apakah ada standar biaya Pak dari sini? Enggak ada. Ya. Yang ada itu layanan yang kita, karena kita pernah konsultasi untuk yang harga-harga itu sudah bukan, maaf ya, bukan kita. Di apa itu namanya, di persaingan usaha itu, apa namanya itu. Di situ kami disarankan oleh KPPU ya, ketika kami konsultasi itu disarankan sebaiknya layanan aja yang Anda tanyakan, yang Anda perbaiki dan sebagainya. Kalau masalah harga-harga bisa bersaing. Karena bisa saja travel yang satu lebih murah, tapi mestinya selisihnya tidak banyak. Jangan timpang gitu, jangan terlalu timpang, itu kan mengkhawatirkan gitu ya. Ya, seperti itu. Terakhir Pak, apakah ada mungkin website yang mungkin mudah diakses bagi masyarakat, mungkin data-data dari travel umroh atau travel haji? Oh ada Pak, ada di Umroh Cerdas, bisa diunduh itu di Play Store itu. Bisa Umroh Cerdas. Bisa Bapak sampaikan pesan apa yang bisa Bapak sampaikan ke masyarakat khususnya untuk terkait travel haji dan umroh? Untuk travel haji dan umroh ini kami menghimbau kepada masyarakat, jangan tergiur dengan harga yang murah. Kami selalu terbuka untuk bermusyawarah atau konsultasi lah. Umroh pelaksana atau travel umroh apa saja yang sudah punya berizin, yang sudah kredibel ya. Ya, moga-moga dengan begitu masyarakat itu bisa melaksanakan umroh dengan baik, ya, dengan bagus. Jangan-jangan memang di sini harganya di bawah standar misalnya, ternyata di sana masih ditarik lagi iuran ini jauh lagi gitu loh. Nah, itu nanti kita bisa jelaskan. Layanan apa yang penting bagi masyarakat itu ketika dia membayar travel umroh itu, tanyakan dulu. Dengan harga sekian apa yang dapat saya layanan apa yang kami dapat ya. Misalnya dengan harga sekian saya mendapat manasik umroh dan haji itu sekitar 10 kali misalnya, nanti hotelnya tempatnya di sini gitu. Nah itu ditanyakan supaya tidak ada kekecewaan. Nah, gitu. Seperti itu himbauan kami itu. Dan kalau ada hal-hal yang meragukan, tanyakan ke kami, insya Allah kami jawab dengan sebaik-baiknya gitu. Baik, terima kasih kembali. Usai jeda, Special Report kembali dengan informasi soal jalur tol baru Madiun yang sudah bisa dilalui saat mudik. Seperti apa? Simak sesaat lagi. Kumpulan
Kumpulan informasi aktual berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Semua yang paling top ada di sini. Top File pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Sebuah gambaran sulitnya bekerja mencari rezeki. Dengan tetap bersahaja dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan, semuanya demi memperoleh hidup lebih baik. Lentera Hati pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Anda salah lagi-lagi. Semua bisa beradu argumen. Kalau itu hanya dibacakan di persidangan. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu. Itu bukan jadi soal. Bukan. Oke, nanti kita gali lagi Bang Ahmad. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Dalam Polemik on TV. Menyajikan berbagai update informasi di tengah aktivitas Anda. Mulai dari dunia politik hingga peristiwa terhangat. Inilah iNews Siang selengkapnya. Hanya di iNews TV. Kumpulan informasi aktual berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Semua yang paling top ada di sini. Top File pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Sebuah gambaran sulitnya bekerja mencari rezeki. Dengan tetap bersahaja dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan, semuanya demi memperoleh hidup lebih baik. Lentera Hati pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ruang sidang telah dibuka. Dua bukti hasil lab berbeda. Semua bisa berpendapat. Anda salah lagi-lagi. Semua bisa beradu argumen. Kalau itu hanya dibacakan di persidangan. Untuk mencari solusi dan peliknya sebuah isu.
itu bukan jadi soal. Akibat bukan. Oke, nanti kita gali lagi Bang Hafaz. Setiap Kamis pukul 19.03 waktu Indonesia Barat dalam Polemik on TV. Menyajikan berbagai update informasi di tengah aktivitas Anda. Mulai dari dunia politik hingga peristiwa terhangat. Inilah iNews Siang selengkapnya. Hanya di iNews TV. Pemirsa, kepadatan arus mudik dan balik di jalur Madiun Surabaya pada musim Lebaran nanti diharapkan bisa terurai. Ini setelah jalur tol Jogja Surabaya di wilayah Madiun siap dilalui para pemudik. Jalur tol Yogyakarta-Surabaya di wilayah Madiun sepanjang hampir 20 km mulai desa Purworejo, Pilang Kenceng hingga ujung Kecamatan Saran yang berbatasan dengan wilayah Nganjuk siap digunakan saat masa arus mudik Lebaran mulai H-7. Namun hanya kendaraan pribadi yang boleh melintasi jalur tol ini, sedangkan kendaraan besar seperti bus tetap wajib melintasi jalur nasional atau jalur utama. Persiapan kami ini sudah progres, sebenarnya sudah 70%. Jadi tapi fungsional Lebaran kami siap sepanjang 18 kilo yang ada di paket 3. Kalau jalurnya ini masih seperti apa Pak? Jalur ini nanti mulai dari Purworejo 1 sampai akses Wilangan. Separuh itu sudah rigid, beton full, yang separuh nanti LC, lantai kerja. Sudah turun bareng-bareng ya dengan forum lalu lintas. Nanti yang jelas kita sudah tahu kondisi saat ini, dan nanti kita akan adakan rapat bersama lagi. Kita evaluasi lagi. Bahkan nanti kita juga akan minta pendapatnya dari pihak tol, MKJ dalam hal ini, nanti seperti apa langkah selanjutnya. Proyek pembangunan jalur tol Surabaya-Yogyakarta hingga saat ini masih berlangsung dan baru akan selesai tahun 2018 mendatang. Dari Madiun, Arif Bayu Effendi, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia mulai membuka pendaftaran mudik gratis dengan kereta api kelas ekonomi lokal berbagai jurusan. Tersedia 600 kursi sekali keberangkatan. Masyarakat juga bisa menitipkan kendaraan bermotornya. Pendaftaran angkutan mudik Lebaran gratis menggunakan kereta api ini dibuka sejak tanggal 16 Mei kemarin. Selain itu, calon penumpang juga bisa mendaftarkan kendaraan bermotor yang akan diangkut menggunakan gerbong kereta api. Peserta mudik gratis bisa langsung mendaftar di stasiun terdekat seperti di stasiun besar kereta api di Bojonegoro ini. Selain kereta jurusan Jakarta, juga ada kereta api lokal gratis jurusan Bojonegoro Sidoarjo. Untuk mendaftar, masyarakat cukup menyetorkan kartu identitas. Sementara untuk kendaraan bermotor harus sesuai standar dan kelengkapan surat. Untuk kereta api lokal, PT KAI menyediakan 600 kursi untuk sekali keberangkatan. Mudik gratis khusus untuk Jawa Timur, Surabaya, untuk Bojonegoro, Sidoarjo, Bojonegoro. Untuk arus mudiknya itu tanggal 19 sampai dengan 24 Juni dari Sidoarjo Bojonegoro. Kemudian arus baliknya tanggal 27 Juli sampai dengan 27 Juni sampai dengan 2 Juli dari Bojonegoro Sidoarjo. Mudik gratis akan berlangsung mulai tanggal 18 Juni hingga 23 Juni mendatang. Sementara untuk arus balik pada 29 Juni hingga 5 Juli 2017. Dari Bojonegoro, Dedi Madi, MNC Media, melaporkan. Menghadapi arus mudik dan balik bulan depan, jalur rel sepanjang wilayah PT Kereta Api Indonesia daerah operasi 7 Madiun dikebut. Perbaikan berupa pemadatan batu dan beton bantalan rel agar lalu lintas kereta api yang padat saat Lebaran nanti dapat berjalan lancar. Perbaikan jalur rel ini berlangsung mulai hari ini dari wilayah Wali Kukun Ngawi hingga Jombang yang masuk wilayah PT KAI Daop 7 Madiun. Perbaikan jalur rel menggunakan 2 alat berat khusus perbaikan yakni mesin perawatan jalur rel serta secara manual. Perbaikan secara manual dilakukan untuk titik yang tidak bisa dijangkau mesin MPJR seperti perlintasan dan di perkampungan. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 7 Supriyanto, perbaikan dikebut untuk persiapan arus mudik dan balik. Apalagi intensitas lalu lalang kereta api bakal naik 2 kali lipat, sehingga keamanan jalur rel kereta api harus dijaga.
Setelah menunggu lebih dari setahun, akhirnya pergantian antar waktu Kepala Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan dilaksanakan. Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i melantik Surahman menjadi Kepala Desa Bulangan Barat di Pendopo Kabupaten Pamekasan. Kepala Desa Bulangan Barat sebelumnya dijabat PLT Kades Suparman karena Kepala Desa terpilih waktu itu meninggal dunia akibat sakit. Surahman sendiri menjabat sebagai Sekretaris Desa hingga Bupati mengeluarkan kebijakan pembelian antar waktu yang dilaksanakan awal Mei lalu. Dalam pemilihan, Surahman atau akrab disapa warga dengan nama Haji Faisal dinyatakan terpilih. Menurut Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i, pembelian dan pergantian antar waktu memang baru pertama kali dilakukan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dalam prosesnya, akhirnya terpilih Surahman sebagai Kepala Desa yang baru dalam 5 tahun ke depan. Pergantian antar waktu ini mungkin baru pertama kali Pak di Pamekasan? Ya. Baru pertama kali kejadian ini dan alhamdulillah setelah kita proses, kita bikin perbuknya dan setelah itu dilaksanakan alhamdulillah lancar sesuai dengan aturan-aturan. Kemarin memang sempat ada usulan-usulan, ada masukan-masukan, tetapi semuanya kita arahkan kita kembali kepada ketentuan yang ada. Proses pergantian antar waktu untuk Kepala Desa Bulangan Barat memakan waktu panjang sekitar setahun. Untuk proses pergantian Kepala Desa antar waktu akibat Kades terpilih meninggal, Bupati harus mengeluarkan peraturan Bupati atau Perbuk. Acara pelantikan ini pun disambut gembira Kades terpilih Surahman serta segenap pendukungnya. Ia meminta warga Desa Bulangan Barat untuk bersatu dan melupakan perbedaan demi kemajuan bersama. Pergantian antar waktu ini sudah dilakukan pada tanggal 10 Mei 2017 dengan melalui tahapan proses yang tidak kalah dengan yang maksudnya seperti reguler, seperti biasanya. Setelah pelantikan, warga langsung menjemput Kades terpilih dan mengaraknya hingga ke Desa Bulangan Barat. Dari Pamekasan, Madura, Dedi Prianto, MNC Media, melaporkan. Tradisi kirap takir dan kucingan yang unik dan syarat makna digelar sambut Ramadan. Seperti apa? Laporannya usai jeda berikut. Sangat inspiratif sekali. Berbincang santai bersama kami di pagi hari. Selamat pagi semuanya. Membahas beragam informasi ringan dan menghibur. Ditemani bintang tamu yang menginspirasi dan menambah wawasan Anda. Intermezzo setiap Senin sampai Jumat pukul 10.03 waktu Indonesia Barat hanya di iNews TV, inspiring and informative. 5 komplotan perampok bersenjata api dibekuk aparat Polres Banyuwangi, Bro. Gak mau tanggung-tanggung, kelima pelaku dapat hadiah timah panas di kaki. Kumpulan informasi aktual, berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Sebuah gambaran sulitnya bekerja mencari rezeki. Dengan tetap bersahaja dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan, semuanya demi memperoleh hidup lebih baik. Lentera hati, pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Semua yang paling top ada di sini.
Top File pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, beragam tradisi warga untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di Ponorogo, ratusan warga dan anak-anak menggelar kirap takir keliling desa. Mereka membawa hewan piaraan, jajanan, makanan, dan hasil bumi keliling desa. Tradisi ini sebagai ungkapan sukacita menyambut datangnya bulan puasa. Dengan penuh sukacita, ratusan warga dan anak-anak ini berjalan kaki keliling desa. Ada yang membawa hewan piaraan, sayur mayur, dan hasil bumi. Juga membawa makanan yang dimasukkan ke dalam takir wadah nasi terbuat dari daun pisang. Di sepanjang jalan, warga menyanyikan pujian-pujian tentang perintah agama. Ini adalah bagian dari mengenang kitab takir yang digelar warga Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Sebagai ungkapan rasa sukacita atas datangnya bulan Ramadan, warga menggelar tradisi megengan dan kitab takir. Usai kirap, seluruh barang bawaan dikumpulkan di rumah tokoh desa, lengkap dengan sajian adat. Di antaranya segogolong jenang abang kembang setaman, gedang setangkep. Lalu dilanjutkan doa bersama berharap selama bulan Ramadan nanti diberikan kesehatan serta kekuatan agar mampu menjalankan puasa selama sebulan penuh. Budaya Jawa tentang menyambut bulan suci Ramadan. Harapan kita selama Ramadan, orang-orang Islam benar-benar melaksanakan puasa dengan ikhlas lahir batin dan akan menjadikan umat Islam ini nanti akhir dari menjadikan yang mutakin bangsa kita Indonesia. Saat bersamaan juga digelar kesenian kucingan, yakni simbolisasi penanda pada bulan puasa saatnya mengalahkan hawa nafsu dan lebih mendekatkan kepada Sang Pencipta. Semua keburukan harus dilawan dan ditahan selama bulan Ramadan. Kegiatan megengan dan kirap takir ini terus dikembangkan sebagai sarana pelestarian budaya khas Indonesia. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, menggunakan limbah dapur seperti kulit wortel atau bonggol buah nanas, seorang mahasiswa di Surabaya berinovasi menjernihkan minyak goreng bekas atau jelantah agar dapat digunakan kembali. Namun hasil penjernihan minyak jelantah dengan menggunakan limbah dapur ini hanya dapat digunakan sebanyak 2 kali. Minyak goreng yang menjadi jelantah biasanya akan berubah warna dan berbau tengik. Apabila dikonsumsi juga akan sangat membahayakan tubuh, khususnya bisa menyebabkan kerusakan pada hati. Namun Eriana Yuniara Frasda, seorang mahasiswi Diploma 3 Analis Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, meremajakan minyak goreng bekas atau jelantah agar bisa dikonsumsi kembali. Proses pembuatannya terbilang mudah. Apabila menggunakan kulit wortel, cukup dikupas atau dengan batang serai, cukup dipotong kecil-kecil batangnya, selanjutnya dikeringkan. Begitu pula bila menggunakan bonggol buah nanas, cukup diparut dan diperas untuk diambil sarinya dan kemudian keringkan. Setelah kering, ketiga bahan atau masing-masing bahan ini dicampurkan ke dalam minyak goreng jelantah. Setiap 100 ml minyak goreng jelantah hanya butuh 25 mg bahan limbah. Setelah dicampur, langsung dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup rapat. Kemudian disimpan selama 3 hari. Setelah 3 hari, minyak tersebut disaring dan hasilnya minyak jelantah berupa jernih dan tidak berbau. Sama ibu biasanya kan langsung dibuang. Nah, di sini kita menginovasi meremajaan minyak agar menjadi jernih kembali, supaya menghemat kebutuhan per bulanannya juga. Apakah ini aman untuk konsumsi nantinya? Aman, tapi hasil peremajaan minyak ini cuma bisa digunakan maksimal 2 kali penggorengan saja. Inovasi Eriana disambut positif kaum ibu saat inovasi ini diperlihatkan dalam program yang dinamakan Gerakan Sahabat Keluarga atau SAGA di Balai RW Kelurahan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Apalagi bisa membantu meringankan sekaligus mensiasati beban masyarakat menyusul kenaikan harga sembako menjelang Ramadan. Apakah nanti akan langsung diaplikasikan Bu kalau sampai rumah? Insya Allah kita akan Tiru, ya? coba, karena juga mudah, bahan-bahannya juga mudah didapat, pasti di setiap rumah tangga ada. Namun ingat, ada batasan dalam penggunaan hasil penjernihan minyak jelantah dengan menggunakan limbah dapur ini, yaitu hanya dapat digunakan sebanyak 2 kali.
Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.